bersyukur kalau anak-anak lagi boleh bertemu dengan Enci sekolah minggu. Gereja Kristus Bitung ada Enci Lady di sini. Ada Enci Melni. Ada Engku. Halo. Engku Chandra. Ya. So siap untuk beribadah? So mandi semua? Nah, Enci yakin semua so siap. So mandi, duduk manis. Nah, torang memuji Tuhan, torang bersyukur karena Tuhan Yesus sudah jaga waktu torang tidur semalam. Torang boleh bangun di pagi yang indah dengan tubuh yang sehat dan kuat. Boleh bernafas, boleh lihat torang pe mama dan papa, boleh lihat torang pe kakak, torang pe adik. Torang bersyukur, torang katakan selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semua ambil sikap berdoa, kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin kami saat tidur semalam, kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh beribadah dengan baik, tidak bermain-main, tapi kami fokus untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, torang bersyukur karena Tuhan sudah memimpin torang di dalam torang beraktivitas di rumah. Tidak boleh keluar rumah karena saat ini apa? Masa pandemik, banyak virus di luar rumah. Torang mesti di rumah, belajar di rumah, torang ibadah di rumah, tapi tetap torang bersyukur. Karena kasih Tuhan, Tuhan boleh sertai torang setiap hari. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Semua berdiri torang memuji Tuhan. Ada DP gerakan lagu ini, torang buat DP gerakan. Lihat Enci dan Engku DP gerakan. Ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus Kau sahabatku. Ku mau ceritakan, Ku mau ceritakan kebaikan-Mu kepada dunia. ku mau ceritakan, Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu.
bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ya, torang bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi patorang. Patorang anak-anak, Tuhan juga mengasihi siapa? Mengasihi torang pe mama dan papa yang ada di rumah. Tuhan Yesus juga mengasihi torang pe kakak, adik. Siapa lagi? Oma dan opa. Torang bersyukur karena melalui mama papa, melalui oma opa, torang boleh diajarkan firman Tuhan setiap hari di rumah. Torang boleh berdoa bersama-sama, mama dan papa yang ajar patorang semua. Dan kalau di sekolah minggu siapa yang ajar? Enci engku. Torang bersyukur. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sayang anak-anak. Tuhan Yesus sayang juga mama papa, oma opa. Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk tebus torang semua supaya torang yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk di mana? Masuk surga. Torang memuji Tuhan, masih tetap berdiri. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang oma, sayang opa, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang oma, sayang opa, sayang semua. Ya, semua duduk manis. Orang mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua boleh ambil Alkitab. Orang mau siapkan hati dengar firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo, siapa yang di sini tiap hari baca Alkitab? Ya, pintar. Good yang baca Alkitab setiap hari. Tapi bagaimana yang belum tahu membaca? Minta bantuan mama papa. Untuk apa? Untuk bacakan firman Tuhan setiap hari. Nah, supaya torang apa? Torang boleh bertumbuh. Baca kitab suci dan doa tiap hari, torang boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Torang angkat pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semua. Nah, sebelum torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari torang sama-sama berdoa. Torang minta kekuatan daripada Tuhan. Mari torang berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang masih Engkau berikan bagi kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau persiapkan hati kami.
Dan biarlah Roh Kudus Bapa yang mau senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tadi pagi bangun jam 6 pagi? Ayo angkat tangan. Oh, pasti banyak yang bangun jam 6 atau yang bangun jam 7 pagi. Nah, aku yakin banyak yang rajin-rajin. Yang tiap pagi itu waktu bangun pagi langsung sikat gigi, langsung mandi, cuci muka, langsung sarapan. Nah, aku yakin banyak adik-adik yang rajin. Nah, bukan orang malas, bangun pagi masih malas-malas. Mama dan papa mesti bilang, Rafa, ngana bangun pagi, mesti langsung sikat gigi, itu bulu bau. Ada yang begitu, atau ada yang mama dan papa mesti paksa untuk pergi mandi atau sikat gigi. Nah, aku harap adik-adik semua rajin-rajin ya. Oke, nah adik-adik biasanya siapa yang kasih ajar pada orang di rumah untuk orang bisa bilang terima kasih kalau ada yang so bantu pada orang? Pasti mama, papa, oma, atau opa. Atau siapa yang di rumah itu dia dikasih ajar A, B, C, sampai Z, semua alfabet, huruf-huruf, atau nomor dari 1 sampai 100. Nah, aku yakin ada yang kasih ajar pada orang di rumah, entah itu mama dan papa, atau oma dan opa, atau orang saudara-saudara di rumah. Nah, siapa di rumah yang setiap hari itu dikasih ajar tentang firman Tuhan, tentang bagaimana orang mengasihi Tuhan? Ayo, siapa yang tiap hari itu masih berdoa, tiap hari itu masih saat teduh? Ayo angkat tangan. Nah, biasanya siapa yang kasih ajar? Kalau bukan mama, papa, oma, opa, atau ada saudara di dalam rumah. Nah, orang bersyukur kalau masih ada yang kasih ajar orang tentang firman Tuhan. Orang harus berterima kasih karena orang masih bisa belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini orang akan belajar bagaimana kisah Timotius itu ada yang kasih ajar pada dia bagaimana mengasihi Tuhan, atau ada yang kasih ajar pada dia tentang firman Tuhan. Nah, orang mau tahu siapa yang kasih ajar Timotius tentang firman Tuhan sehingga Timotius itu menjadi anak yang takut akan Tuhan? Oke, sama-sama orang belajar cerita firman Tuhan ini ya. Nah, Timotius waktu dia masih muda, dia tinggal di satu kota kecil. Kota penama itu dia Listra. Nah, di Listra ini Timotius itu tinggal dengan DP mama. DP mama penama itu Eunike. Siapa adik-adik? Eunike. Nah, mama Eunike ini setiap hari itu dia belajar firman Tuhan. Dia sungguh mengasihi Tuhan. Nah, karena ini DP mama mengasihi Tuhan, makanya Timotius pemama ini juga kasih ajar Pak Timotius bagaimana untuk mengasihi Tuhan. Jadi setiap hari Timotius itu diajarkan firman Tuhan oleh DP mama. DP mama tiap hari itu dia kasih ajar Timotius bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan manusia. Dan bahkan DP mama juga mengajarkan Timotius untuk mengasihi Tuhan. Nah, DP mama mengajarkan tentang kisah Adam dan Hawa, kisah tentang Abraham, kisah bagaimana bangsa Israel itu dia dijadikan Tuhan sebagai bangsa atau umat pilihan, dan Tuhan tetap memelihara ini bangsa Israel. Nah, bahkan ini mama Eunike ini dia mengajarkan Timotius bahwa ada juru selamat yang akan datang, yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Adik-adik, luar biasa sekali ini Timotius pemama ini. Dia benar-benar mengasihi Tuhan dengan cara dia mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Nah, adik-adik, Timotius yang masih kecil ini dia bertumbuh dewasa itu dia dengan cerita firman Tuhan. Jadi Timotius ini benar-benar juga mengasihi Tuhan. Dan bahkan adik-adik, selain DP mama Eunike, juga DP oma penama Lois. Lois ini dia juga menceritakan firman Tuhan kepada
Timotius, dan Timotius akhirnya menjadi anak yang betul-betul kenal dan tahu akan Tuhan, kenal dan mengerti akan rencana Tuhan. Dan adik-adik mendengar Timotius ini yang sudah dari kecil mendengarkan firman Tuhan, ternyata waktu dia beranjak dewasa, nah Timotius ini berjumpa atau bertemu dengan Paulus. Nah, Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan. Nah, waktu Paulus berada atau singgah di Listra, dia lagi cari seseorang yang boleh ikut dengan dia, sama-sama dengan dia untuk mengabarkan Injil. Nah, waktu itu Paulus baku dapa dengan Timotius. Akhirnya dorang baku dapa, terus Paulus juga menceritakan firman Tuhan juga kepada Timotius, dan akhirnya Timotius sungguh-sungguh dia terima Tuhan dan sungguh-sungguh dia mau melayani Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, ini Timotius mengikuti Paulus untuk benar-benar memberitakan Injil di seluruh negeri di saat itu. Nah, akhirnya Timotius ini menjadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mencintai Tuhan. Karena dia dari kecil, dia mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, Timotius sudah belajar banyak tentang firman Tuhan dari DP Mama Eunike. Nah, bukan cuma dari DP Mama Eunike, tapi juga dari DP Oma penama Lois. Nah, ternyata DP Mama dan DP Oma ini setiap hari sudah menceritakan firman Tuhan kepada ini Timotius. Dan akhirnya Timotius ini bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan bahkan dia melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Nah, dan Tuhan juga menolong Paulus untuk bisa membuat satu kitab atau menuliskan satu kitab, yaitu kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Kitab ini Paulus tujukan kepada Timotius, di mana ada begitu banyak karya Tuhan dalam kehidupan Timotius maupun Paulus. Dan kitab 1 Timotius dan 2 Timotius ini juga bukan cuma untuk Timotius, tapi juga untuk adik-adik di rumah, untuk torang semua juga bisa baca ini kitab, bisa menjadi berkat bagi torang, dan torang bisa tahu bahwa Tuhan betul-betul mengasihi torang sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik, torang juga harus mengucap syukur atau berterima kasih juga pada torang pe mama, torang pe papa, oma, opa, atau saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan torang pe guru di sekolah, guru sekolah minggu yang sudah mengajari torang bagaimana ini Tuhan begitu baik dalam torang kehidupan. Aku yakin cerita firman Tuhan hari ini bisa benar-benar memberikan kekuatan bagi torang, dan biarlah torang bisa merenungkan bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kehidupan kita. Bahkan Tuhan menolong Timotius untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk menebus torang pe dosa. Dan bahkan Tuhan bukan cuma mati, bahkan dia bangkit untuk menebus torang pe dosa. Nah, aku yakin adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, aku yakin adik-adik semua juga bisa mengasihi Tuhan, bisa melayani Tuhan, bahkan torang bisa menceritakan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar torang. Nah, aku yakin dan aku berharap torang semua tetap takut akan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Oke, amin. Oke, mari torang sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga setiap adik-adik bisa benar-benar mengasihi Tuhan melalui setiap cerita firman Tuhan. Biarlah kami juga bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan biarlah kami juga bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati juga untuk orang tua kami, papa, mama, oma, opa kami, dan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu di saat seperti ini kami butuh pertolongan Tuhan, dan kami yakin Engkau yang senantiasa menolong kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 13b. Di dalam apa? Galatia 5 ayat
13b. DP bunyi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13b, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kiranya ayat hafalan ini juga bisa menjadi berkat bagi torang semua. Nah, adik-adik, saat ini torang mau bersyukur untuk torang teman-teman yang berhari ulang tahun dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Juli. Ada adik Caroline Lamba, adik Joshua Pandeirot, adik Gwyneth Galang, adik Jonathan Rungkat, adik Cian Bungkae, adik Jainer Rahasia. Torang mau menyanyi Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun adik-adik yang berhari ulang tahun, umur panjang, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini torang akan menutup ibadah di pagi hari ini. Semua berdiri, torang mengangkat pujian yang berkata, ku sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Adik-adik, torang bersyukur karena torang punya mama dan papa. Torang berterima kasih buat mama papa yang Tuhan Yesus berikan. Biar mama papa boleh mengajarkan firman Tuhan setiap hari pada kita di rumah. Torang bersyukur juga untuk Enci Engku yang setiap minggu boleh menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang diberikan kepada adik-adik tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di hati pikiran dan boleh torang praktekkan dalam kehidupan torang setiap hari. Ku sayang mama dan papa. Ku sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Tiap hari dibimbingnya dan selalu menemaniku. Jikalau malam pun tiba, ku dibelai dan dimanja. Mereka bercerita padaku tentang Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhanku, Kau berikan mama dan papa yang baik. Ku bersyukur padamu ya Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk mama papa yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih, biar Tuhan memberkati terus orang tua kami, biar kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi kami, menjaga mendidik kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Enci Engku yang Tuhan berikan kepada kami setiap minggu boleh melayani Tuhan lewat firman Tuhan, lewat memimpin pujian, menyanyi, main musik. Terima kasih Tuhan, berkati terus Enci Engku kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun. Biar Tuhan memberkati teman-teman kami ini, biar mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, terlebih anak-anak menjadi anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, masa depan anak-anak yang berhari ulang tahun ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi kami semua anak-anak yang berada di rumah, biar kami tetap stay di rumah Tuhan.
Kami tetap berada di rumah, belajar dari rumah, bermain di rumah, beribadah dari rumah. Tuhan, tolong kami, biar kami berdoa Tuhan, biar pandemik ini segera berlalu. Dan Tuhan, jauh-jauhkan kami dari segala virus yang ada, yang mau menjangkiti kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, juga kami berdoa untuk anak-anak yang mungkin saat ini sedang sakit atau sudah malas untuk ibadah online. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan bawa yang malas untuk boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur biar puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami menutup ibadah kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Ya, demikian ibadah kita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu.